Farhamuddin, anggota Majelis Pendidikan Aceh. Saya pikir yang paling penting dilakukan pemerintah Aceh adalah bagaimana memantapkan koordinasi dengan instansi terkait. Kenapa itu harus kita lakukan? Karena kita maklum bahwa berbicara masalah infrastruktur untuk mendukung pembelajaran online seperti yang sudah banyak dibicarakan oleh kawan-kawan, itu sebetulnya tidak sepenuhnya kewenangan itu ada pada pemerintah Aceh. Perlu berkoordinasi dengan PT Telkom dan sebagainya. Dengan demikian, aksesibilitas peserta didik untuk mendapatkan kesempatan belajar online itu menjadi lebih adil. Ini penting. Yang kedua adalah, yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Aceh adalah bagaimana memastikan pelaksanaan dari Permendikbud 19 tahun 2020 itu, yang berkenaan dengan perubahan dari Permendikbud 8 2020 yang menyangkut juknis pelaksanaan dana BOS. Di dalam Permendikbud yang baru, Pak Menteri kan sudah menegaskan bahwa dana itu bisa digunakan untuk penyediaan biaya-biaya yang dibutuhkan, apakah pengadaan pulsa untuk siswa atau guru, sehingga dengan demikian kendala yang berkenaan dengan keterbatasan dana untuk penyediaan pulsa itu harusnya sudah bisa dikesampingkan dengan pemberlakuan permen tersebut. Hal yang ketiga menurut saya adalah, ini merupakan hal yang juga menggembirakan ya, adanya kebijakan pemerintah Aceh dan pemerintah kabupaten kota untuk melakukan refocusing terhadap APBK dan APBA. Nah, ini sebuah peluang sebenarnya. Peluang ini akan memungkinkan peningkatan daya dukung dari anggaran pemerintah Aceh untuk menyukseskan pembelajaran daring ini. Keempat, sisi yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana meningkatkan sosialisasi secara berkelanjutan. Nah, selama ini kita menganggap seringkali segala sesuatu itu setelah disampaikan sekali dan selesai, lalu kita menunggu implementasinya. Tidak bisa seperti itu, karena seperti kata kawan-kawan tadi bahwa ini adalah suatu bentuk pembelajaran yang meskipun sebetulnya dalam sistem pendidikan kita pembelajaran secara jarak jauh sudah kita kenal lama, tapi model pembelajaran daring dengan dukungan teknologi canggih seperti sekarang ini kan boleh dikatakan untuk rata-rata daerah di Indonesia ini baru. Ya. Jadi perlu sosialisasi yang berkelanjutan dan masif pada seluruh stakeholder pendidikan, termasuk kepada para guru, sekolah, dan sebagainya. Kelima, saya beranggapan bahwa ada sebuah fasilitas sebetulnya yang disediakan oleh pemerintah saat ini yang saya sendiri sebetulnya jujur saya kurang paham apakah ini sudah dimanfaatkan oleh guru atau belum. Pemerintah menyediakan laman guru berbagi di internet. Di dalam laman guru berbagi itu sudah disediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan guru menyangkut dengan proses pembelajaran secara daring ini. Misalnya penyediaan RPP misalnya, itu guru-guru secara nasional seluruh Indonesia saling berbagi pengalaman mereka, pengetahuan mereka. Tidak hanya guru sebetulnya, tapi termasuk di situ masyarakat, ya, masyarakat peduli pendidikan, siapapun yang ingin menyumbangkan sesuatu untuk memajukan pendidikan daring ini, itu mereka sumbangkan lewat laman pendidikan. Ini hendaknya oleh pemerintah daerah, guru-guru itu didorong, kepala sekolah, guru itu didorong. Bagaimana caranya mereka bisa memanfaatkan laman guru berbagi ini secara maksimal, ya, sehingga hal-hal yang sebelumnya mungkin tidak memadai bagi guru-guru yang ada di seluruh tanah air, terutama di pelosok, dengan adanya laman guru ini bisa dimaksimalkan. Tak kalah pentingnya mungkin pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Pendidikan perlu memikirkan bagaimana mekanisme supervisi atau pengawasan dari proses pembelajaran online ini. Ya. Ini sering mungkin selama ini belum sempat kita perhatikan. Ya. Bagaimana memastikan bahwa proses pembelajaran ini sudah berjalan sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan.